Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syaruri anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala wa wassayna ul insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fi soluhu fi amaini ani ashkurli waliwalidaika illayya al masir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammada abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asyrafi anbiya'i wal mursalina nabiyina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin jamaah sholat Jumat yang insya Allah selalu berada dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita karunia iman dan Islam, nikmat dan rahmat besar yang Allah karuniakan kepada hambanya. Semoga kita selalu mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Sebab pujian yang hanya layak dimiliki oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Tidak pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian. Tidak pantas bagi manusia untuk merasa berjasa, karena sejatinya segala pujian hanya miliknya semata. Marilah kita menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 102. Dan tentunya sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam khutbah Jumat yang singkat ini, mari kita merenung sejenak sejauh mana kita telah berbakti kepada orang tua kita, khususnya ibu kita. Kehadiran kita di dunia ini tidak dapat dipungkiri adalah dengan sebuah pengorbanan yang sangat besar dari ibu kita. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan dalam surat Luqman ayat 14, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahna ali wahni wa fisaluhu fi amaini ani kurli wali walidaik illayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan khutbah Jumat ini kita akan melihat sebuah peristiwa dari sekian banyak peristiwa yang menunjukkan betapa besar perhatian Islam terhadap ibu. Sungguh adalah sebuah peristiwa yang sangat besar saat Allah menciptakan Nabi Isa alaihissalam tanpa seorang ayah untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kelahiran Nabi Isa alaihissalam sempat mendatangkan tuduhan keji kepada Maryam, digambarkan dalam surat Maryam ayat 27-28 yang artinya, kemudian Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka berkata, wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Wahai saudara perempuan Harun, Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, dan ibumu bukan seorang perempuan pezina. Lalu apa yang dilakukan oleh Siti Maryam? Ia menunjuk Nabi Isa alaihissalam yang kala itu masih bayi. Lalu Nabi alaihissalam itu berkata, yang terekam dalam surat Maryam ayat 30-32. Qala inni Abdullah
ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubaraka aina ma kuntu wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya wa barom biwalidatihi walam yaj'alni jabbaron syak. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepada aku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Mari kita garis bawahi bahwa dalam peristiwa yang luar biasa tersebut, Allah menggerakkan lisan Nabi Isa alaihissalam untuk mendeskripsikan dirinya sendiri sebagai orang yang berbakti kepada ibunya. Dan penjelasan ini datang setelah penjelasan bahwa beliau adalah orang yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dari peristiwa tersebut jelas bahwa berbakti kepada ibu adalah bukti dari kemuliaan seseorang dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari peristiwa tadi sangat jelas menunjukkan betapa besar perhatian Islam kepada seorang ibu. Ibu begitu mulia kedudukannya, lebih berharga dari berlian, dan dalam tingginya derajatnya itu cinta ibu pada kita sungguh tak bertepi. Demikianlah khutbah pertama ini, semoga Allah selalu memberi kita taufik dan hidayahnya. Qulu qawli hadza wastaghfirullah liya wa lakum lisairil muslimina innahu huwa samiul alim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa minal wa ashhadu anna la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Jamaah sholat Jumat ini dirahmati Allah. Dalam khutbah pertama tadi dari peristiwa tadi sangat jelaslah betapa kedudukan ibu sangatlah tinggi dan menghormatinya adalah bukti keimanan kita dan tandakan kemuliaan seseorang. Tentunya masih banyak lagi peristiwa agung lainnya dalam sejarah Islam yang menunjukkan keutamaan seorang ibu. Dan mari kita ingat hadis Rasulullah SAW, an Abi Hurairah qala rajulu ya Rasulullah man ahakku bi husni suhbati qala ummuka thumma abuka thumma adnaka. Dalam kitab Sahih Muslim diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, siapa yang paling berhak untuk aku berbakti? Rasulullah SAW berkata, ibumu, lalu ibumu, lalu ibumu, lalu ayahmu, lalu orang-orang yang terdekat denganmu. Maka luangkanlah waktu untuk berbakti kepada ibumu, bahkan jadikanlah itu menjadi prioritas waktumu. Jadikanlah berbakti kepada ibu sebagai kesempatan untuk meraih ridhonya dan mendapatkan keutamaan pahalanya. Faya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa zarul fawahisha ma ziharo manaha wa ma bato wa jafizu aliya ta'ata wa huduril ati wal jamaati wa lamu annallaha marakum bi amri bada'a fihi binafsih wa syanna bimalaikati kudsi faqala ta'ala walam yazal ila alima innallaha wa malaikatuhu yusholluna 'alan nabiyya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma ghafirli muslimina wal muslimah wal mu'minina wal mu'minati ahya'i minhum wal amwati innaka sami'un qaribun muhibud dawad. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama halamtahu walal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.